Ustaz, boleh Ustaz? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu wa afdhalut taslim ala al-mab'uusi rahmatan lil alamin. Habibina wa syafi'ina maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang kami hormati muliakan guru-guru, Pak Ustaz Haji Sofyan, pengurus masjid, tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai, Bapak, Ibu-ibu, jamaah setia, pecinta Masjid Jamiatul Muslimin. Semoga hadirnya Bapak Ibu di sini dinilai pahala yang besar di sisi Allah. Pengorbanan kita yang sedikit ini semoga dihargai dengan catatan emas di buku catatan kita. Menjadi syafaat bagi kita nanti di hari di mana tidak ada yang memberikan syafaat melainkan iman dan amal saleh. Duduk kita di sini ingin mengambil barokah dari Al-Qur'anul Karim. Duduk kita di sini mengambil barokah dari janji Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum." Tidaklah sekelompok manusia berkumpul di masjid di antara masjid-masjid Allah, di situ mempelajari Al-Qur'an, mempelajari agama, saling belajar di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah turunkan kepada mereka tiga hal. Yang pertama sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat, wa haffatuhumul malaikah, malaikat berkerumunan di majelis mereka itu. Yang keempat, ternyata wa zakarallahu fi man indah. Ini yang luar biasa. Allah bangga-banggakan, sebut nama dia, bapaknya, kakeknya di majelis yang lebih mulia di sisi Allah, yaitu majelisnya para malaikat. Ini bisa kita dapatkan kalau kita berkumpul di masjid, kumpul-kumpul dalam rangka belajar agama kita. Nah, siapa yang mau mendapatkan fadilah ini, datanglah ke majelis yang di situ disebutkan asma Allah, zikrullah, salawat ke atas Nabi, kemudian disebutkan di situ, ditutup majelis dengan doa kafaratul majelis. Ini syaratnya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan membahas hadis yang kedua, masih berbicara tentang al-iman, yaitu rukun iman. Lebih tepatnya ketika Jibril datang kepada Rasul bertanya, "Ya Muhammad, fa akhbirni anil iman." Apa itu iman? Nabi menjawab, iman itu adalah antu'mina billah, engkau meyakini Allah dalam hatimu dengan sebenar-benar keyakinan yang terbukti dengan amal perbuatan. Wa malaikatihi, engkau yakin dengan adanya wujud malaikat yang bisa teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang malaikat itu. Wa kutubihi, dan engkau yakin dengan adanya kitab-kitab al-munazzalah, kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Wa rasulihi, dan engkau yakin betul terhadap penyebar risalahnya, yaitu utusan-utusan Allah dari kalangan nabi dan rasulnya. Wal yaumil akhiri, dan engkau yakin, iman itu engkau yakin tentang adanya hari akhirat. Wa tu'mina bil qadari syarrihi wa khairihi wa syarrihi. Iman itu yang keenam adalah engkau yakin akan ketetapan dan ketentuannya. Kita kemarin membahas terakhir iman kepada kitab, kutub, jamak dari kitab.
Baik. Kemarin kita sudah membahas iman mengenai kitab, yaitu kita mengimani seluruh kitab yang Allah turunkan itu memang ada. Bahwasanya Allah mengirimkan nabi dan rasul, wa arsalna ma'ahumul kitab, dan kami kirim bersama rasul itu kitab panduannya. Sejak Nabi Adam sampai nabi yang terakhir, Allah bekali dengan kitab. Jumlah nabi sudah diketahui, sebagian para ulama menyebutkan 124.000 nabi dan rasul, dari Nabi Adam sampai akhir zaman Nabi Muhammad SAW. Begitu juga nabi dan rasul, sebagian diketahui, sebagian tidak. Yang wajib diimani 25 nabi dan rasul. Begitu juga dengan Alkitab. Kitab itu banyak Allah kirimkan, tetapi yang wajib diimani yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu ada 5 ya Pak? 5 wajib. Pertama apa wajib? Suhuf Ibrahim, itu yang paling tua secara umur. Yang kedua, kitab Taurat Musa alaihissalam. Dilanjutkan nabi-nabi Bani Israel semuanya mengajarkan Taurat. Kemudian plus nanti di zaman Nabi Daud dikirimkan Zabur. Kemudian plus nanti di akhir kenabian Bani Israel Nabi Isa mengirimkan Injil, kitab Injil. Yang terakhir kitab yang wajib diimani ialah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau iman kepada selain Al-Quran tidak mewajibkan kita mempelajarinya, karena sudah banyak kepalsuan, pengubahan di sana sini. Yang wajib kita imani dan kita pelajari itu hanyalah Al-Quranul Karim. Hanya Al-Quran saja kewajiban kita untuk mempelajari Al-Quranul Karim. Lalu pertanyaannya, apa fungsi Al-Quran itu Allah turunkan? Apa fungsi kitab itu Allah turunkan bersamaan dengan para nabi dan rasul? Sebagai hudan, betul, bagus. Apalagi Bu? Sebagai petunjuk, hudan itu petunjuk berarti. Sebagai syifa, penyembuh. Kemudian sebagai mau'izah, sebagai nasihat. Ada qasas, ada kisah-kisah di situ, ada nasihat di situ. Sebagai furqan, betul. Kemudian sebagai nur. Sejak Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, Allah sudah beri syarat itu. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Turun engkau semuanya, turun kalian semuanya, kata Allah. 4 makhluk yang turun: Adam alaihissalam, ibunda Hawa alaihissalam, iblis laknatullah alaih, kemudian ular laknatullah alaih. 4 makhluk ini diturunkan di tempat yang terpisah. Tapi buat 2 yang pertama, Adam dan Hawa, dikata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan. Kalau nanti aku turunkan hudan, kitab, petunjuk, faman tabi'a hudai, siapa yang mengikutinya, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bayangkan surga dengan segala kenikmatannya, fasilitas yang sangat mudah diakses, tiba-tiba turun derajat tuh, turun grade kehidupannya. Kalau awak mungkin stres dari yang bagaji 2 miliar sebulan, tiba-tiba 500.000 gini, gimana jatuh tapai? Gimana tuh ya kehidupan kalau seperti itu? Yang tadinya hidup mewah, semua tinggal pencet, sekarang tergencet. Semua yang serba mewah sekarang serba susah. Maka kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kalau nanti engkau mengikuti wahai Adam dan Hawa, kitab yang aku turunkan, petunjuk yang aku berikan nanti berupa wahyu lagi, maka fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Kau tidak akan takut mengenai apa yang telah terlewati, walahum yahzanun, enggak akan khawatir mengenai apa yang di masa depan. Wala khaufun tidak akan takut apa yang di masa depan, walahum terbalik. Wala khaufun alaihim, tidak akan takut mengenai apa yang akan terjadi di masa depan, walahum yahzanun, tidak suka bersedih hati terhadap apa yang sudah berlalu. Dan Al-Quran ini sifatnya universal.
Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebut keuniversalitas Quran itu dengan ucapan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Orang Kristen manusia itu bukan? Manusia. Orang Hindu manusia itu bukan? Manusia. Orang Amerika manusia itu bukan? Orang Afrika manusia itu bukan? Semuanya. Maka kata Allah, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang kepada kalian nasihat berharga dari Tuhan kalian. Nasihat itu berharga atau tidaknya bergantung siapa yang memberikan nasihat. Kalau yang memberikan nasihat itu anak kecil SD, dibandingkan nasihat seorang doktor, kira-kira mewah dengan anak SD budangan. La haula wala quwwata illa billah. Doktor. Sekali lagi, kalau ada anak SD yang menasihati ibu-ibu, di samping apa dokter, pakar di bidangnya, ahli, mana nasihat yang wadangan? Tentu yang berpengalaman, tentu yang memiliki kualifikasi, ilmu dan lain sebagainya. Allah Maha mengetahui semuanya. Allah Maha Kuasa. Allah Maha mengetahui, tidak ada yang jatuh pun di muka bumi dari daunan kecuali Allah mengetahui di sisinya. Maka mau'izah itu berharga bergantung pada siapa yang memberikan mau'izah, bermanfaat bergantung kepada yang menerima mau'izah, mau dengerin dan mau ngamalin enggak gitu. Yang nasihatin profesor doktor, majelis luar biasa, ulama, tapi nasihat itu enggak akan bisa bermanfaat bagi orang yang tidak berakal. Contohnya orang gila, berbusa-busa oleh ibu ceramahan tak ada benar. Nya gilu. Jadi kata Allah, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang nasihat berharga sekali. Dan Allah enggak ada kepentingan terhadap kita. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kasih nasihat. Saya kasih advice buat Anda, kata Allah. Saya kasih masukan. Min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Al-Quran itu selain dia berupa nasihat yang sangat berharga, dia juga memiliki sifat syifa. Apa itu syifa? Obat, lebih tepatnya penyembuh. Nah, kalau apa beda obat sama penyembuh? Kalau obat, kalau tidak sakit jadi minum. Cobalah ibu tidak ada sakit tapi minum ubek. Ibu ubeknya ubek jantung, ubek diabetes, ubek semua obat diminum sama ibu. Malah sakit. Tadinya kita sehat nih, minum obat. Padahal kita tidak sakit nih. Itu malah jadi racun. Quran itu bukan obat, bukan dawa, tapi dia syifa. Apa itu syifa? Penyembuh. Mau yang sakit, mau yang tidak sakit, mau yang kronis, mau yang akut, semuanya akan mendapatkan manfaat daripada Al-Quran. Yang banyak dosa diampuni dosanya. Itu dulu. Kalau yang kurang-kurang dosanya bisa diampuni dan diangkat derajatnya. Kalau yang maksum makin ditinggikan, para nabi dan rasul. Jadi Quran itu sifatnya bukan obat, sekali lagi bu, tapi adalah penyembuh. Kalau kecil anak bodoh kini healing. Ada yang bodoh sih kok. Apa istilah ibu? Anak bodoh kini ada istilahnya healing, dari kata healing, penyembuhan. Maksudnya stresnya di sekolah, stresnya di kampus, ambo healing dulu ke pantai. Kok tak tahu istilah-istilah anak muda? Bukan muda. Muda itu bukan soal umur, Pak. Muda itu soal semangat. Umur itu hanya angka saja. Jadi optimis ya. Jadi healing, Pak. Healing. Oh, stres nih kuliah, kerjaan banyak gitu kan, tugas banyak. Saya healing dulu lah gitu. Healingnya kemana? Nonton drakor dia, nonton ini dan itu, ke bioskop, ke mall. Itu namanya healing bagi anak muda sekarang. Kata Allah ada sebutkan wa shifaa'un lima fis sudur. Yang healing hakiki itu adalah Al-Quran, karena sasarannya langsung nembak ma fis sudur, apa yang di dalam hati. Kalau anak-anak kini mungkin pakai narkoba, itu malah rusak, otaknya rusak, pikirannya rusak, hatinya rusak, kantongnya pun rusak. Jadi healing yang sebenarnya itu sudah Allah katakan
wa syifaa'un lima fis sudur. Karena Al-Quran itu afdaluz zikri, sebaik-baik zikir. Ala bi zikrillahi tatma'innu al-qulub. Baik. Kemudian wahudan. Tadi mau'izatun wahudan wa rahmatun lil mu'minin. Dia sebagai hudan, petunjuk, wa rahmah, dan sebagai rahmat, cucuran kasih sayang Allah akan diberikan bagi siapapun yang beriman kepada Al-Quranul Karim. Namun setiap iman itu punya konsekuensi. Sekali lagi, kalau orang aku beriman pada Al-Quran, itu belum tentu sesuai dengan apa yang diucapkan. Namanya iman butuh pengorbanan. Namanya iman butuh aplikasi. Namanya iman perlu pembuktian. Kalau sekedar ngomong, semua orang mengaku cinta Laila, tapi Laila tidak mengakui siapa yang mengaku cinta kepada dia. Siapa Laila, Ustaz? Majnun Laila. Kisah yang terkenal itu. Semua orang mengaku cinta Laila, tapi Laila tidak mengakuinya. Pengakuan yang sia-sia. Wa minan nasi may yaqul amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang mengaku iman pada Allah hari akhir, tapi kata Allah tidak lagi. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ada orang Arab mengaku beriman, tapi katakanlah wahai Muhammad kepada dia, kamu belum beriman lagi, kamu masih Islam baru, masih formalitas. Mungkin ada iman kadarnya sangat sedikit. Nah, iman yang mau dibuktikan atau ditingkatkan dalam penjelasan kedua dari hadis ini ialah iman yang sebenar-benar iman. Maka iman kepada Al-Quran itu membutuhkan pengorbanan, aplikasi. Bentuk nyatanya gimana orang beriman kepada Al-Quranul Karim? Kapan sih Al-Quran itu bisa menjadi syifa tadi? Bisa menjadi mau'izah, bisa menjadi hudan, petunjuk, hidayah, bisa menjadi rahmat. Kapan dia? Ketika dia diimani, dipelajari dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala menyebut hakikat ini, hakikat iman kepada kitab itu dalam surat Al-Baqarah. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bihi. Adapun orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka, sebagian mufassir yang mengatakan ayat ini turun bukan pada ahlul kitab Yahudi Nasrani, turun kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang telah diberikan kitab Al-Quran kepada mereka, yatslunahu haqqa tilawatihi, mereka membaca dengan sebenar-benar membaca. Berarti di sini ada orang yang membaca tapi tidak sebenar-benar baca. Ada orang yang menerima Al-Quran ini membaca juga tapi tidak sebenarnya. Yang diinginkan Allah itu haqqa tilawatihi, benar-benar dia baca. Baru dia akui imannya itu kepada Al-Quran. Ulaika yu'minuna bihi, mereka itulah orang-orang yang asli imannya kepada Al-Quran ini. Berarti kalau kita baca Quran asal-asalan, khawatir kita, takut kita tidak termasuk kepada Al-Quran ayat ini, termasuk kepada orang-orang yang bermain-main dalam membaca itu. Kalau membaca status kawan WA tidak masalah, tidak main-main tidak masalah. Sekilas-kilasnya baca tidak apa. Baca status di Facebook tidak usah serius-serius benar. Kadang di Facebookku dianggap serius, berdebat-debat segala macam. Ini bid'ah, ini tidak bid'ah, ini dalilnya ada, ini tidak ada, ini ustaz ini bahaya, ustaz ini sesat. Panjang debat-debat di Facebook. Karena jombo dulu mah. Kalau dulu waktu awal-awal belajar agama ini semangat untuk debat-debat. Sekarang biarlah. Lakum a'malukum lana a'maluna. Ya, bagi kalian amal kalian, bagi kami amal kami. Nah, jadi baca Quran ini jangan disamakan dengan baca status Facebook, status WA yang bisa di skip-skip, yang bisa dilewatkan begitu saja. Kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, permisalan ucapanku, kalamku dibandingkan kalamnya makhluk, ya, perbandingan antara Al-Quran dan ucapan manusia seperti kedudukanku di atas makhluk-makhluknya. Itu kedudukan Al-Quranul Karim. Jadi haqqa tilawatih,
sebenar-benar membaca. Sebaliknya, belum selesai ayat tadi ya. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Siapa yang kufur di sini artinya bukan keluar dari Islam, bukan murtad. Siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya, faulaika humul khasirun. Maka itulah mereka orang-orang yang merugi. Kalau awak disabui rugi, ini apa yang terbayang di pikiran awak? Pitih saja ya kan. Lagi yang manggaleh, pokok tak makan, tak balik modal, itu rugi namanya. Atau balik modal sebenarnya, tak dapat untung, itulah rugi. Kenapa? Waktu habis, tenaga habis. Kalau orang Minang terkenal hebat itu, pandai berdagang. Makanya Padang pandai berdagang. Pandai. Tapi yang disebut rugi hakiki yang disebut oleh Allah ini. Faulaika humul khasirun. Orang-orang yang kufur dengan nikmat Al-Qur'an itu, dia adalah mereka yang tidak membaca dengan tidak sebenar-benarnya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala bahkan mencela orang-orang dari kalangan Bani Israel yang tidak membaca kitab mereka, Taurat. Kata Allah, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yazunnun. Di antara golongan Bani Israel itu, wa minhum di sana aksaruhum, kebanyakan mereka, kebanyakan dari kalangan Bani Israel itu la ya'lamunal kitab, mereka tidak mengerti Taurat, tidak mengenal Taurat, illa amaniyah, kecuali amani. Apa itu amani? Ada dua tafsiran. Amani maknanya umniyah, itu artinya tilawah, tamanna artinya tala, yatlu, membaca saja. Jadi tidaklah golongan Bani Israel itu mengenal Taurat kecuali hanya bacaan-bacaan semata saja. Baca saja sekilas-sekilas. Wa inhum illa yazunnun, mereka menerka-nerka isinya. Kata mufassir, mereka tidak mengetahui kandungan Taurat, melainkan hanya menerka-nerka atau membaca sebagai ritualitas belaka. Isinya tidak tahu mereka. Akhirnya apa? Mereka dibohongi oleh robbi-robbi mereka, atau pendeta, petinggi-petinggi mereka. Kalau di Yahudi namanya rabbi, tapi kalau di Kristen namanya pendeta. Jadi Bani Israel itu dicela oleh Allah. Kenapa? Karena mayoritas daripada mereka tidaklah membaca Taurat, melainkan hanya membaca salinte-linte saja. Dicela sama Allah Subhanahu wa taala. Atau amaniya maknanya akazibah, kebohongan. Dan mayoritas daripada mereka itu, Bani Israel, tidaklah mengetahui Taurat kecuali berita-berita bohong yang disampaikan oleh pemuka agama mereka. Kenapa mereka bisa dikibuli, bisa dibohongi? Karena mereka tidak mau belajar sungguh-sungguh. Bahkan indikator orang hatinya, akalnya tertutup, terkunci atau terbuka itu berdasarkan bagaimana interaksi dia dengan Al-Quranul Karim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran tersebut? Apakah hati dan akal mereka itu yang sudah terkunci? Jadi kalau kita tidak membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, khawatir masuk pada ancaman ayat-ayat ini. Membaca Quran yang sebenarnya itu gimana? Itu masalah. Pemahamannya gimana itu? Kalau dulu guru saya Dr. Ahmad Fatoni LCMA, salah satu pakar ilmu rasam dan qiraat di Indonesia ini, beliau menafsirkan ayat warattilil Qur'ana tartila. Itu kan maf'ul mutlaq, itu tartila itu. Dan bacalah Quran itu dengan optimal, itu terjemah beliau. Bacalah Al-Quran itu sebenar-benar tartil, maksudnya bacalah Al-Quran itu secara optimal. Baca Al-Quran yang paling rendah grade-nya itu adalah membaca secara memenuhi kaidah hukum tajwid. Ini yang paling minimal ini. Step pertama orang membaca Al-Quran itu, level pertamanya itu adalah
tilawatan tartila, membaca dengan optimal sesuai dengan kaedah ilmu tajwid. Jadi kalau kita membaca Al-Quran ini bahkan sebagian surat itu wajib harus kita kuasai tajwidnya. Terus terang ini Pak, menghafal, mengetahui definisi atau mengetahui hukum-hukumnya secara teori itu tidak wajib tajwid. Apa yang disebut dengan iqlab, ikhfa, gunnah, apa huruf apa itu mat panjang dan lain sebagainya, itu istilah-istilah itu tidak wajib kita ketahui, hafalkan. Yang wajib itu menerapkannya. Ketika baca Quran kita bisa menerapkannya. Maka untuk bisa mengamalkan tartil, baca Quran tartil ini harus belajar ilmu tajwid kepada guru. Nah, jangan belajar tajwid sendiri. Kenapa? Karena Quran ini ditransfer melalui lisan ke lisan, dari guru ke murid. Itu cara belajar Quran yang terbaik. Nabi Muhammad SAW, guru beliau dalam Quran adalah Jibril alaihissalam. Bahkan kalau bulan Ramadan 2 kali beliau setoran 30 juz kepada malaikat Jibril alaihissalam. Dibacakan, kemudian diulang, disimak, kemudian diulang. Itu cara baca Quran yang benar. Tapi gurunya dulu harus qualified. Gurunya harus memenuhi kualifikasi. Setelah dia memiliki kualifikasi, dia mengajar dengan cara talaki namanya. Dengan cara talaki, muwajahah. Langsung berhadap-hadapan guru dan murid, mentransfer bacaan yang benar itu seperti apa. Baru guru menerangkan ini hukumnya seperti ini, cara bacanya seperti ini. Itu baca yang paling afdol. Ya, Nabi Muhammad belajar kepada malaikat Jibril. Setelah Nabi Muhammad selesai khatam dengan malaikat Jibril, Nabi Muhammad mengajarkan sahabat. Di antara sahabat ada yang menjadi ahli Quran, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, 4 khalifah itu jelas. Kemudian daripada sahabat ini mengajarkan siapa lagi? Murid-murid mereka dari kalangan tabi'in. Tabi'in mengajarkan siapa lagi? Tabi'in. Begitu seterusnya Al-Quran itu diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain sampai kepada kita. Guru-guru kita itu sampai ke Rasulullah itu 29 atau 30-an. Ya, ahli-ahli Quran di Indonesia ini sanad Qurannya ke Rasulullah rata-rata di sanad yang ke 30 31. Ada yang 29 tapi jarang. Ya. Jadi begitu cara kita belajar Quran yang sebenarnya. Ya, saya teringat betul dulu awal-awal ngaji di Jamiatul Muslimin ini, guru kita awal itu Pak Ustadz Darmadi. Kenal Bu Ustadz Darmadi? Nah, di mana beliau ini Pak? Masih ngajar sih, enggak. Guru SMP. Kemudian kelas 2, kelas 3 belajar sama Pak Al-Hadi Rusdi. Ingat betul tuh, beliau mengajarkan tuh iramanya khas. Iramanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mana iramanya lupa. Ada khas lah irama beliau tuh. Susah saya merubahnya. Baru merubah itu pas sudah masuk pesantren di Bogor. Sering-sering dapat guru yang lain lagi, baru berubah irama saya. Nggak dulu iramanya Pak Al-Hadi itu, sampai SMA itu pakai irama Pak Al-Hadi. Ketemu di Bogor baru belajar dengan guru-guru yang lain. Baik. Mana yang paling wajib kita harus kuasai tajwidnya? Apakah seluruh surat? Tidak. Yang paling wajib itu Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu rukun daripada salat. Maka minimalnya semuidi awak pernah menyetorkan Al-Fatihah awak kepada ustadz yang qualified. Karena bertanya ke ustadz, ini Al-Fatihah saya sudah benar apa belum? Karena itu yang menjadi salah satu rukun solat kita. Ini waruntun Bu, kalau ndak betul Al-Fatihah awak, ndak betul rakaat awak, gugur solat awak. Orang itu masih dimaafkan, dia belum hafal Al-Fatihah atau banyak kesalahannya selama dia belajar. Kata ulama fikih, selama orang itu belajar, walaupun dia terbata-bata, tidak bisa, maka dia dimaafkan. Baru masuk Islam batang, kini belum fasih dalam Fatihah, dan mampu dia hafal baca Al-Fatihah, tapi belum fasih, tapi dia masih belajar, itu masih dimaafkan. Tapi kalau 10 tahun mu'alaf, ajan menjadi alasan dulu.
Kalau yang bukan mu'alaf gimana? Dari lahir Islam, tapi baca Qur'annya mungkin lebih bagus mu'alaf. Berarti ini harus jadi tanda tanya kita. Makanya program jamaah tabligh itu hari pertama, kedua, ketiga itu Pak, kalau urut 3 hari itu apa pertama Pak? Halaqah Quran ya Pak ya. Apa gunanya halaqah Quran itu? Pagi-pagi jam 8 mulai taklim itu baca hadis fadilah Al-Quran. Setelah itu kita bikin halaqah tajwid. Di situ satu rombongan jamaah itu idealnya ada yang hafiz Quran sama yang alim. Orang yang mengerti ilmu fikih sama yang mengerti ilmu Al-Quran. Maka jamaah itu setoran tuh. Jadi keluar 3 hari itu salah satu benefitnya, keuntungannya kita bisa mentashih Al-Fatihah kita. Kalau kita tidak mentashih, khawatir awakku merasa batu saja Al-Fatihah itu. Ini masalah. Ya. Kalau kita rasul-rasulnya ambulah fasih Fatihah. Rasul-rasulnya. Setelah disetor penyakitnya kronik kira ya. Banyak salah yang kira. Makanya orang itu masih, kalau kita merasa solat ini adalah bekal utama kita menghadap Allah, maka perhatikan dulu rukun-rukunnya sebelum sunnahnya. Rukun-rukun itu diantaranya rukun ucapan qauliyah. Rukun qauliyah itu salah satunya adalah membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita seumur hidup minimal pernah kita setoran kepada ustadz, tidak bisa dengan ceramah ini Pak, Bu. Kalau masalah ini sudah masalah individu, teknis ibaratnya. Tidak bisa melalui tabligh akbar, tidak selesai dengan ceramah pekanan, wirid pekanan, dia harus disetorkan kepada ahlinya. Setelah disetorkan, nanti ustadz mendengar, baru dibetulkan, oh bapak tinggal ininya kurang sedikit. Nah, berarti alhamdulillah cuma sedikit lagi. Yang masalah itu semuanya salah Pak. Nah ini harus belajar. Selama orang itu belajar, maka dia baca solat Al-Fatihah demikian masih dimaafkan. Yang masalahnya sudahlah tidak mau belajar, tidak pula mau tahu. Nah ini, maka khawatir kita masuk ke dalam hadis itu, innar rajula la yusalli sittina sanah wa lam yuqbal min salatihi syai'an. Ada laki-laki yang solat 60 tahun tapi tidak satu pun solatnya diterima. Kenapa? Karena mungkin Al-Fatihahnya tidak diperbaikinya. Jadi pelan-pelan kita mulai untuk menyetorkan bacaan Quran. Jadi salah satu fungsi masjid itu sebetulnya, salah satu fungsi rumah Quran, salah satu fungsi madrasah atau kampus Islam gitu kan, menyediakan fasilitas masjid terutama untuk jamaah untuk menyetorkan hafalan Al-Quran, terutama Al-Fatihahnya. Kalau masjid kita siapa yang tempat setor, alhamdulillah ada Ustaz Zul ya, Pak Zul. Nah, itu bisa setor dengan beliau kalau beliau berkenan untuk mengajar. Jadi setor kepada beliau, kita lihat dideteksi apa kesalahan kekurangan kita, baru kemudian kita merasa tenang dengan ibadah-ibadah kita. Ya, tidak wajib belajari teori-teori ilmu tajwid, tapi yang penting pelafalan langsungnya itu, prakteknya itu benar atau tidak. Itu yang wajib sekali lagi. Siap Ibu ya? Siap tuh setor Al-Fatihah? Yes, insyaallah harus kabari ya. Insyaallah. Baik. Kemudian membaca level 2. Nah, kalau membaca level 1, membaca huruf-hurufnya itu. Betul makharijul hurufnya, tempat keluarnya di mana, sifat karakter hurufnya betul, kemudian hukum ketika dia bertemu berinteraksi dengan kalimat, di antara kalimat atau di antara kata itu betul, maka itu membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Itu yang diharapkan, betul. Tapi Rasulullah SAW meramalkan atau mengatakan nanti di akhir zaman ada orang yang kalau kalian dengarkan Al-Quran mereka, kalian menjadi minder. Ada suatu kaum nanti di akhir zaman Al-Quran itu hanya keluar dari mulutnya saja, tidak sampai Quran itu menembus pada tenggorokannya, ke hatinya tidak sampai. Itulah yang disebut dengan kaum Khawarij. Apa? Bukan Hawari Bu, Khawarij. Kalau Hawari itu sahabatnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini Khawarij. Khawarij, golongan
yang memiliki ciri-ciri berikut. Mereka tuh hobi ibadah. Bahkan banyak yang hafal Quran di antara mereka. Tapi mereka mudah menghukumi kafir bagi orang yang tidak sepahaman dengan mereka. Akhlaknya buruk. Waktu Nabi membagikan harta ghanimah, Rasulullah SAW bahkan pun dihardik sama mereka. Ya Rasulullah, ini pembagian yang tidak adil. Nabi dibilangnya tidak adil. Nah, maka kata Rasul, akan keluar dari golongan dari sulbi orang ini orang-orang yang sama dengan dia. Ada nanti kalangan itu, Khawarij itu. Kemudian orang Khawarij ini menganggap pelaku dosa besar masuk neraka. Kalau ahlu sunnah wal jamaah, orang yang berdosa besar, kalau dia bertaubat sebelum meninggal, itu insya Allah diampuni oleh Allah. Kalau orang berdosa besar, tidak bertobat sebelum mati, itu tahta masyiatillah, dalam kehendak Allah. Allah mau ampuni, kehendak Allah kehendaki, Allah azab. Itu pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau Khawarij, mereka berpendapat bahwasanya orang yang berdosa besar pasti masuk neraka. Jadi neraka, kafir, yang sering nunjuk-nunjuk begitu tuh. Nah, itu ada gen-gen Khawarij di situ. Mereka kalau ibadahnya luar biasa, baca Qur'annya luar biasa, tetapi Qur'an itu tidak sampai ke batinnya, tidak tembus ke hatinya itu. Hatinya kareh sebenarnya. Beragama hanya bentuk formalnya saja. Ini yang dikhawatirkan pemahaman dari Khawarij atau neo Khawarij ini. Artinya apa yang dimaksud dengan haqqa tilawatihi ternyata tidak sebatas mahir melafalkan huruf saja. Dulu saya kira orang yang hebat baca Quran itu orang yang juara MTQ. Juara satunya MTQ, bisanya seluruh nagam, maqamat irama. Mulai dari bayati sampai irama nahawan dan lain sebagainya, bisanya meliuk-liuk, panjang nafasnya. Saya kira itu yang hebat. Ternyata tidak. Ahli Al-Quran yang sebenarnya ialah mereka yang membaca Al-Quran, yang dapat cahaya dari Quran itu. Ahli Quran yang sebenarnya orang yang kalau membaca Al-Quran bertambah imannya. Artinya apa? Al-Quran itu stop, berhenti, kita anggap dia sekedar bacaan yang bisa dibaca lalu lalang seperti itu saja. Dia bukan semacam mantra yang bisa kita bacakan dah selesai di situ. Terlalu banyak bobot ilmu yang kita tinggalkan, yang kita luput dari kita kalau kita tidak mentadaburinya, tidak memahaminya, tidak mengkajinya. Terlalu banyak Al-Quran itu akan ketinggalan kita daripadanya kalau kita tidak membacanya dengan sebenar-benarnya. Mau pendekatan ilmu apa? Ayo. Mau pendekatan matematika, mau pendekatan ilmu fisika, mau pendekatan ilmu biologi, mau pendekatan ilmu sastra Arab, pendekatannya ilmu fikih, mau pendekatannya ilmu apa lagi, akidah, adab, sastra, apa saja. Ayo, bisa Quran itu menampakkan cahayanya. Bisa Quran itu menampakkan cahayanya. Quran itu ibarat seperti berlian. Makin banyak sikunya, papasnya, potongnya, maka makin banyak pantulan cahaya. Mau lihat dari mana? Sastra Arabnya dari dulu orang mengakui keindahan bahasa Arab itu. Tapi orang Arab sekalipun hari ini nggak akan menemukan keindahan bahasa Al-Quran kalau tidak melalui jembatan ilmu balaghah. Dulu sering kita dengar waktu kecil, waktu ngaji, tapi Quran itu indah bahasanya. Baru saya pahami ketika sudah belajar ilmu syariah, belajar ilmu balaghah. Oh, keindahannya di sini. Mau lihat dari segi ilmu apa? Matematika, oke. Keseimbangan antara huruf-huruf atau jumlah daripada kalimat-kalimat tertentu yang bertentangan. Misalnya jumlah malaikat dan setan jumlahnya sama. Laki-laki, perempuan jumlahnya sama. 22 kali disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Jumlah antara bumi, daratan dan lautan berapa jumlahnya? Sampai 45 kurang 32 berapa? 45 kurang 32 berapa aja nih? Hah? 3 boleh. Jumlah daratan disebutkan 13 kali. Jumlah lautan disebutkan 32 kali. Total 45 ya?
Persentasi berarti tidak sama kan daratan dengan lautan, berbeda. Ternyata setelah dikalkulasi, ternyata jumlah daratan itu sekitar berapa persen? 71,11% itu jumlah lautan. Karena 32 kali disebutkan per 45. Jumlah daratan disebutkan sebanyak 13 kali per 45, 28,8%. Kiranya itu sesuai dengan perbandingan skala realitanya jumlah daratan dengan lautan di dunia ini. Jumlah daratan berapa? 28,8888%. Kemudian jumlah lautan memang 71,11111%. Jumlah katanya pas dengan komparasi skalanya dengan jumlah kata daratan dibandingkan dengan jumlah kata lautan di Al-Quran. Luar biasa. Mau bicara tentang ilmu astronomi misalnya, luar biasa. Contohnya surat itu, "May yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah, maka Allah lapangkan dadanya. Maka siapa yang Allah kehendaki kehendak may yurid ayyudillahu yaj'al sadruhu harajan dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Adapun orang-orang yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka Allah jadikan dadanya itu sempit, sesak, seolah-olah seperti orang yang naik ke arah langit. Kok dada orang sesak kalau makin naik kateh? Ternyata kadar oksigen di udara itu menipis sesuai dengan tingkat ketinggian kita naik ke gunung. Makanya karena ke bukit tinggi, ibu litak kalita sih kan bu. Kenapa awak lapar tapi suka bukit tinggi pak? Udara dingin. Karena udara dingin itu kadar oksigennya juga rendah, sehingga darah kita perlu diproduksi lebih. Akhirnya efeknya kalau selambung, efeknya harus makan lebih banyak daripada biasanya. Ya. Mau bicara Al-Quran dari segi apapun, maka akan kelihatan pesonanya dan mu'jizatnya. Cuman satu syaratnya, harus mentadaburi, mempelajarinya. Baik. Sekarang alhamdulillah ya, sekali lagi ya, iklan setiap hari Rabu jam berapa bu? Hari Rabu jam 9:30 sampai jam 11 ada majelis tafsir dan tadabbur Quran di Masjid Al-Hakim Padang. Alhamdulillah jamaah Jamiatul Muslimin ada tadi saya lihat Pak. Apa tadi? Pak hadir ya Pak ya? Pak siapa? Kemudian ibu-ibu banyak yang sudah hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita ramaikan majelis-majelis yang di mana di situ dikaji Al-Qur'anul Karim. Baik. Pertanyaan Pak? Sudah kembali naik. Apa? Kalau jemaah kesinan barang di mana? Ustaz yang situ. Alhamdulillah baru 1/4 atau setengah masjid kurang, setengah masjid terisi ya. Baik. Lanjut kemudian iman kepada wa kutubihi, iman kepada kitab-kitabnya. Kemudian iman kepada wa rasulihi, wa rusulihi, antu'mina bi rusulihi. Rusul jamak dari rasul. Tanya dulu. Sebelum lanjut nih, mewakili Ajobidin pertanyaan. Tadi Ustaz menerangkan pemahaman Al-Quran, kalau tidak paham sia-sia. Bagaimana Ajobidin lah tamat berkali-kali, puluhan kali tamat Al-Quran, khatam. Kira-kira ada nggak amaliyahnya atau hanya sia-sia? Tidak paham. Apakah orang membaca Al-Quran tidak faham jadi sia-sia? Tidak. Orang yang membaca Al-Quran saking mulianya kalamullah, disebut apa definisi Quran? Kalamullah
al-muta'abbad bi tilawatihi, dengan membacanya itu sudah bernilai ibadah. Siap. Jadi jadi kalau orang rajin baca Al-Quran, tidak paham artinya, bukan berarti itu sia-sia. Sekali lagi ya, cuman membaca itu ada tingkatannya. Ada yang membaca sekedar tilawah. Ada ulama ketika ditanya, berapa kali engkau khatam Syekh? Maka Syekh itu menjawabkan, khatam yang mana? 1 menit ya Pak ya, 1 menit. Khatam yang mana dulu? Kalau khatam sekedar membaca sekali lewat, itu sudah nggak terhitung katanya. Udah nggak terhitung saya khatam berapa. Khatam dengan tadabbur, dengan penghayatan, itu baru 7 kali katanya. Kemudian khatam pengamalan baru sampai Al-Baqarah katanya. Jadi mengkhatamkan Quran itu bermacam-macam. Bukan berarti sekali lagi orang yang tidak paham Al-Quran itu sia-sia. Nah, siapa yang membaca 1 huruf, maka 1 kebaikannya. Siapa yang baca 2 huruf, 20 kebaikannya. Itu kalau tidak pakai wudhu. Kalau pakai wudhu kali 10. Kalau dibaca dalam Quran salat kali 100. Kalau jadi imam kalian jumlah jemaah. Makanya kalau kita berpotensi jadi imam yang baik, kita tahu kita bisa jadi imam, maju. Yang repot tuh kadang dia tidak mengerti, dia tidak bisa maju-maju juga. Akhirnya apa? Bacaannya salah, ingin mendapatkan pahala yang besar malah rugi. Kenapa? Seburuk-buruk imam adalah imam yang dibenci oleh makmumnya, dibenci karena alasan syar'i ya, bukan dibenci karena bentuk apa itu enggak. Dibenci karena bacaannya tidak benar. Nah, jadi kalau ingin potensi bacaan Quran kita maksimal, berwuduklah. Kemudian bacalah dalam sholat. Kemudian sholatlah di Masjidil Haram. Kemudian jadilah imam Masjidil Haram. Karena 1 rakaat di Masjidil Haram 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram. Nah, jadi menurut saya dari dulu kalau saya lihat Imam Abdurrahman As-Sudais itu geleng-geleng saya, pahalanya luar biasa ini. Sudah beliau punya wudhu kan pasti, majal Qur'annya benar pula, dengan tadabbur pula, kan doktor kan di bidang usul fikih. Kemudian di dalam sholat, kemudian dalam sholat fardu, kemudian di Masjidil Haram, di Baitullah Al-Haram, kemudian menjadi imam. Kali aja berapa pahala ya? Luar biasa. Mudah-mudahan orang Indonesia bisa jadi imam Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Kalau sekarang tidak bisa, harus orang Saudi yang menjadi imam itu. Nah, jadi mungkin nanti di masa depan berubah peraturan, orang Padang boleh jadi imam Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila salah kurangnya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Oh iya, kasih Pak. Iya, kasih. أشهد أن لا إله إلا الله